Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melajari ulumul Quran, sejarah dan ruang lingkupnya. Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam setelah itu al-hadis ya, dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Untuk memahami Al-Quran diperlukan ulumul Quran. Di sini akan dibahas tentang pengertian ulumul Quran, ruang lingkupnya, sejarah ulumul Quran, dan beberapa bahasan lainnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna, diperlukan pemahaman terhadap kandungan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten. Namun, untuk memahami Al-Quran dengan sempurna dan menerjemahkannya, menurut Hasbi As-Siddiqi, diperlukan sejumlah ilmu pengetahuan mengenai Al-Quran itu sendiri yang disebut ulumul Quran. Pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum merupakan jamak dari kata alama, yang merupakan bentuk masdar dari kata allama ya'lamu, yang berarti mengetahui. Sedangkan Al-Quran berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca. Berdasarkan pengertian ulumul Quran yang telah dikemukakan, maka ulum yang disandarkan pada Al-Quran memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Sedangkan ulumul Quran menurut istilah, para ulama memberikan redaksi yang berbeda-beda. Walaupun redaksi-redaksi tersebut yang berbeda itu memiliki maksud dan tujuan yang sama, bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, dari sisi informasi tentang asbabun nuzul, kodifikasi, dan tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat Makki dan Madani, dan hal-hal lain mengenai Al-Quran. Ruang lingkup ulumul Quran. Mengingat banyaknya ilmu yang berkaitan dengan pembahasan tentang Al-Quran, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan menurut Abu Bakar Al-Arabi, ilmu-ilmu Al-Quran itu mencapai 77.450. Hitungan ini diperoleh dari hasil perkalian jumlah kalimat Al-Quran dengan 4, karena masing-masing kalimat mempunyai makna dohir, batin, had, dan matlaq. Sedangkan menurut Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran menyebutkan 80 macam ilmu Al-Quran. Bahkan menurutnya jumlah tersebut masih dapat dibagi hingga mencapai 100 macam atau lebih. Imam Suyuti ini yang menulis tafsir Jalalain ya, jadi Imam As-Suyuti ini Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali yang menulis kitab tafsir Jalalain. Berkaitan dengan masalah ini, Hasbi As-Siddiqi berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Quran terdiri dari 6 pokok yang selanjutnya terdapat cabang-cabang pembahasan tersendiri. 6 pokok tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persoalan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Persoalan ini menyangkut 3 hal: waktu dan tempat turunnya Al-Quran, itu waktu bisa malam atau duha dan sebagainya, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, tarikh Al-Quran, dan sejarahnya Al-Quran. Yang kedua, persoalan sanad atau rangkaian para periwayat, riwayat mutawatir, riwayat yang diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga kecil kemungkinannya ada dusta di situ, karena tidak mungkin para sahabat itu sepakat dalam kedustaan, itu tidak mungkin. Yang kedua, riwayat ahad. Yang ketiga, riwayat sad. Yang keempat, macam-macam Quran Nabi. Dan yang kelima, tahammul. Kemudian yang ketiga, persoalan qiraat. Biasanya dalam persoalan ini berkaitan dengan ilmu tajwid, cara membaca Al-Quran yang benar.
Yang keempat, persoalan kata-kata Al-Quran. Gharibul Quran, Mu'rab Al-Quran, kata-kata Al-Quran yang punya makna sama, isti'arah, tasbih. Yang kelima, persoalan makna-makna yang berkaitan dengan hukum makna-makna yang umum, khos, makna-makna yang khusus atau tersendiri ya, yang mujmal, kemudian muqayyad, mafhum, muhkam, ayat-ayat yang sudah jelas ini ya makna hukumnya ya, mutasyabih, makna ayat-ayat yang belum jelas sehingga butuh pentakwilan, muskil, nasih mansukh, nasih yang menghapuskan dan mansukh yang dihapus dan lain-lain. Yang keenam, persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran, berpisah, fasal, bersambung, wasal, uraian singkat, ijaz, uraian panjang, itnab, dan lain-lain. Kemudian sejarah perkembangan ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW sampai masa kekhalifahan Abu Bakar antara tahun 12 sampai 13 Hijriah dan Sayyidina Umar bin Khattab tahun 13 sampai 23 Hijriah. Ilmu Al-Quran terutama mengenai tafsir Al-Quran masih diriwayatkan secara lisan, belum ada penulisannya, belum ditulis ya. Ketika zaman kekhalifahan Utsman, di mana pada saat itu Sayyidina Utsman memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf dan satu bahasa, yaitu logat orang Quraisy. Karena pada saat itu umat muslim memperdebatkan masalah bahasa Al-Quran atau qiraat yang berbeda, yang kemudian hal tersebut dapat terlaksana. Mushaf itu disebut mushaf imam. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasmul Utsmani dan itu dianggap sebagai permulaan ilmu Rasmil Quran. Kemudian datang masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan atas perintahnya Abul Aswad Ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Quran, yang kemudian hal ini disebut ilmu i'rabul Quran. Jadi Al-Quran mulai diharokati karena sebelumnya masih berupa huruf dan bahkan sebelumnya belum ada titik ya, belum ada titik, kemudian ada harokat. Yang selanjutnya para sahabat dan tabi'in melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran beserta ilmunya. Kemudian perkembangan ulumul Quran abad ke-2 Hijriah, yaitu setelah 200 tahun setelah Kanjeng Nabi hijrah ya. Pada abad ini tiba masa pembukuan yang dimulai dengan pembukuan hadis dengan segala babnya. Akan tapi para ulama lebih memprioritaskan penyusunan tafsir karena tafsir adalah induk ulumul Quran. Di antara mufassir yang terkenal pada abad ini adalah Syu'bah al-Hajjaj tahun 1160 Hijriah, kemudian Sufyan bin Uyainah tahun 198 Hijriah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, ini juga terkenal sebagai tokoh sufi ya, itu tahun 161 Hijriah, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari tahun 310 Hijriah. Kemudian yang kedua, perkembangan ulumul Quran abad ke-3 Hijriah, 300 tahun setelah Kanjeng Nabi hijrah. Pada abad ini para ulama mulai menyusun beberapa ilmu Al-Quran, diantaranya Ali bin Al-Madini tahun 234 Hijriah telah menyusun karangannya mengenai asbabun nuzul. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim tahun 224 Hijriah menulis tentang nasih mansukh dan qiraat. Kemudian Ibnu Qutaibah tahun 276 Hijriah menulis tentang muskilatul Quran. Yang ketiga, perkembangan ulumul Quran abad ke-6 Hijriah, 600 tahun setelah Kanjeng Nabi hijrah ya. Itu pada abad ini mulai disusun ilmu gharib Al-Quran. Di antara ulama yang menyusun ilmu ini adalah
Abu Bakar As-Sijistani tahun 330 Hijriah. Maaf ini salah ya, abad ke-4 4 Hijriah. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Al-Qasim tahun 328 Hijriah. Yang keempat, perkembangan ulumul Quran abad ke-5 Hijriah. Abu Bakar, tokohnya antara lain Abu Bakar Al-Baqolani tahun 403 Hijriah menyusun I'jazul Quran. Kemudian Alamuddin As-Sakhawi tahun 643 Hijriah menyusun Aqsamul Quran. Kemudian Ali bin Ibrahim bin Said Al-Hufi tahun 430 Hijriah menyusun mengenai I'rabul Quran. Sedangkan pengumpulan hasil pembahasan dan bidang-bidang tersebut mengenai Al-Quran semuanya atau sebagian besarnya dalam satu karangan, maka Syekh Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani menyebutkan di dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran bahwa ia telah menemukan di dalam perpustakaan Mesir sebuah kitab yang ditulis oleh Ali bin Ibrahim bin Said Al-Hufi yang terkenal dengan Al-Hufi. Judulnya Al-Burhani fi Ulumil Quran yang terdiri atas 30 jilid. Dari ke-30 jilid itu terdapat 15 jilid yang tidak tersusun dan tidak berurutan. Pengarang membicarakan ayat-ayat Quran menurut tertib mushaf. Dia membicarakan ilmu-ilmu Al-Quran yang dikandung ayat itu secara tersendiri, masing-masing diberi judul sendiri. Dengan metode seperti ini, maka Al-Hufi dianggap orang yang pertama yang membukukan ulumul Quran. Jadi bapaknya ulumul Quran berarti ini Al-Hufi ini. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang ulumul Quran, sejarah dan ruang lingkupnya. Mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.